Bayangkan, kalian berjalan di sebuah makam tua di puncak bukit yang sunyi. Udara terasa dingin, di kejauhan terdengar suara burung perkutut yang samar. Tiba-tiba, kalian mencium aroma wangi yang tidak biasa, padahal tak ada bunga di sekitar kalian. Inilah kisah misteri makam Syekh Baribin di Desa Grenggeng, Kebumen. Sebuah makam yang dipercaya menyimpan kekuatan mistis dan cerita perebutan jasad yang penuh keanehan. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Syekh Baribin adalah seorang ulama besar, tapi bukan sembarang ulama. Ia memiliki darah biru, anak ke-78 dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Nama aslinya adalah Raden Djoko Panurang. Setelah keruntuhan Majapahit, ia memilih jalan yang berbeda dari saudara-saudaranya, bukan sebagai raja, tapi sebagai penyebar agama Islam. Konon, ia memiliki kesaktian luar biasa, mampu berpindah tempat dalam sekejap dan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Banyak orang percaya hingga hari ini arwahnya masih menjaga makamnya. Saat Syekh Baribin wafat, bukan hanya keluarganya yang berduka, tapi juga murid-muridnya. Masalah muncul ketika mereka berselisih tentang di mana jasadnya harus dimakamkan. Ada yang ingin membawanya ke Gunung Wulan, ada juga yang ingin menyimpannya di Kadipaten Ayah. Konon, perdebatan ini berlangsung berhari-hari dan suara mereka bergema di seluruh desa. Kata orang-orang, suara itu terdengar seperti gumrenggeng, terus bergema tanpa henti, hingga akhirnya desa ini dinamakan Grenggeng. Tapi yang lebih mengerikan adalah makam pertama Syekh Baribin di desa Sikanco tiba-tiba kosong, tidak ada jasad, hanya lubang menganga yang tak pernah tertutup sempurna. Konon, lubang itu mengarah langsung ke Gunung Wulan, tempat jasadnya dimakamkan kembali. Tapi apakah benar jasadnya ada di sana? Sejak saat itu, makam Syekh Baribin menjadi tempat yang penuh tanda tanya. Orang-orang yang berziarah sering mengalami hal aneh. Ada yang mencium bau wangi tanpa sumber, ada yang melihat bayangan hitam berkelebat di antara nisan, bahkan ada yang mengaku mendengar suara zikir samar di tengah malam. Bahkan, ada mitos yang mengatakan bahwa di sekitar makam sering muncul burung perkutut dan burung dara. Tapi ini bukan burung biasa. Konon, itu adalah jelmaan Syekh Baribin atau murid-muridnya. Jika seseorang berhasil menangkap burung itu, dia bisa mendapatkan keberuntungan luar biasa, atau malah mengalami kejadian aneh yang mengerikan. Yang lebih mengejutkan, makam ini juga dikaitkan dengan perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro dan pasukannya pernah bermarkas di sekitar Gunung Grenggeng. Bahkan Patih Danuarja keempat dari Yogyakarta menemukan makam ini dan langsung menghubungkan dengan sejarah Keraton Mataram. Sampai sekarang, makam Syekh Baribin masih mendapat perhatian dari Keraton Yogyakarta. Setiap tahun, utusan keraton datang membawa ubur rampes sebagai bentuk penghormatan. Apa yang membuat makam ini begitu penting bagi kerajaan? Banyak yang datang untuk berziarah, tapi tidak semua bisa pulang dengan tenang. Seorang peziarah pernah menceritakan pengalamannya saat menginap di sekitar makam. Saat malam tiba, ia mendengar suara zikir dari dalam makam. Awalnya samar, lalu semakin keras, sampai seolah-olah ada ratusan orang sedang berzikir di sekelilingnya. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, tiba-tiba semuanya menghilang begitu saja. Tak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang berdesir perlahan.
Peziarah lain pernah melihat seorang pria tua berjubah putih berdiri di dekat makam, menunduk seolah sedang berdoa. Tapi ketika mereka mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Apakah itu arwah Syekh Baribin ataukah hanya halusinasi akibat suasana angker tempat ini? Inilah misteri yang menyeliputi makam Syekh Baribin di Grenggeng, Kebumen. Sebuah tempat yang tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi juga menyimpan kisah-kisah mistis yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apakah kalian berani datang dan membuktikan sendiri keanehan di tempat ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian suka cerita-cerita misteri seperti ini. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.